Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Nampaknya kita perlu kembali. Pelajaran teleporter. Teleporter? Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Aji. Dan saya... Drop the beat. ALONG. ALONG. Ahem. Kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Amaran perbelanjaan melebihi had. Betul tu. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labu. Terbaik. Papa, Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fernleaf Special. Fernleaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya buli. Urutan tahap 1 Boboiboy dari terlemah sampai yang terkuat. Apa aja ya cuy kira-kira? Menurut admin yang terlemah atau di posisi ke-7 ada Boboiboy angin cuy. Ya karena kuasa angin ya udah angin aja gitu. Jadi untuk pertempuran kurang efektif. Lalu yang di posisi ke-6 ada Boboiboy petir. Ya menurut admin Boboiboy petir mengendalikan kelincahan. Jadi kurang aja gitu. Lalu di posisi ke-5 ada Boboiboy daun. Ya menurut admin daun ini lebih kuat dibanding elemental tahap kedua, yaitu duri, karena variasi serangannya lebih banyak dan lebih efektif. Lalu di posisi keempat ada Boboiboy gempa. Ya gempa ini lebih cocok menjadi tank dibanding penyerang, tapi karena dia mempunyai golem tanah jadi kuat cuy. Lalu di posisi ketiga ada Boboiboy api. Ya Boboiboy api ini sebenarnya kuat cuy, tapi dia susah dikendalikan, jadi sering hilang kendali, jadi lebih cocok untuk fighter. Lalu di posisi kedua ada Boboiboy cahaya. Ya pasti kalian kaget kan cuy, kenapa cahaya di posisi kedua? Ya karena menurut admin cahaya memang kuat cuy, cuman cepat kehabisan tenaga aja, terus juga nggak bisa berantem jarak dekat. Lalu di posisi ke-1 adalah Boboiboy air. Ya Boboiboy air menurut admin cocok di posisi ke-1 karena Boboiboy air fleksibel banget cuy. Jarak dekat bisa, jarak jauh bisa, dan jadi tank juga bisa. Jadi kalian setuju nggak cuy dengan urutan tahap 1 ini? Kalau kalian kurang setuju, coba tulis urutan kalian masing-masing di komentar. Oke cuy, di sini admin bakal bahas kuasa tahap kedua Boboiboy dari yang terlemah sampai terkuat. Menurut admin di posisi ke-7 ada Boboiboy duri. Ya menurut admin dibanding duri daun lebih kuat cuy. Ya mungkin karena basic serangan duri hanya akar-akar yang berduri. Lalu di posisi ke-6 ada Boboiboy Toufan. Ya sama aja seperti kuasa tahap satunya yaitu angin, sama-sama menyerang menggunakan angin. Lalu di posisi ke-5 ada Boboiboy gempa. Ya menurut admin kuasa gempa ini nggak beda jauh dibanding kuasa tahap pertamanya yaitu tanah. Lalu di posisi ke-4 ada Boboiboy ice. Ya dibanding kuasa tahap pertamanya yaitu air, ice lebih lemah karena air fleksibel banget dan ice kurang fleksibel untuk pertempuran. Lalu di posisi ketiga ada Boboiboy blaze. Ya Boboiboy blaze dibandingkan elemental sebelumnya, blaze lumayan kuat, tapi minusnya dia sulit dikendalikan dan lebih sering mengamuk saat bertarung. Lalu di posisi kedua ada Boboiboy solar. Ya kita tahu lah ya, kalau sebenarnya solar ini adalah elemental Boboiboy yang paling kuat. Hanya saja solar ini cepat kehabisan tenaga. Lalu di posisi ke-1 tidak lain dan tidak bukan ada Boboiboy halilintar. Ya Boboiboy halilintar ini sangat fleksibel banget cuy. Mau itu untuk menyerang ataupun mengejar karena serangannya yang kuat dan pergerakannya yang cepat. Dan halilintar juga elemental tahap kedua yang sering banget dipakai oleh Boboiboy. Jadi gimana pendapat kalian tentang urutan tahap kedua Boboiboy kali ini? Jika kalian kurang setuju dengan urutan admin ini, silahkan komen urutan kalian masing-masing. Dan jika kalian suka konten seperti ini, bantu channel ini supaya cepat berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih.
Urutan tahap 1 Boboiboy dari terlemah sampai yang terkuat. Apa aja ya cuy kira-kira? Menurut admin yang terlemah atau di posisi ke-7 ada Boboiboy angin cuy. Ya karena kuasa angin ya udah angin aja gitu. Jadi untuk pertempuran kurang efektif. Lalu yang di posisi ke-6 ada Boboiboy petir. Ya menurut admin Boboiboy petir mengendalikan kelincahan. Jadi kurang aja gitu. Lalu di posisi ke-5 ada Boboiboy daun. Ya menurut admin daun ini lebih kuat dibanding elemental tahap kedua, yaitu duri, karena variasi serangannya lebih banyak dan lebih efektif. Lalu di posisi keempat ada Boboiboy gempa. Ya gempa ini lebih cocok menjadi tank dibanding penyerang, tapi karena dia mempunyai golem tanah jadi kuat cuy. Lalu di posisi ketiga ada Boboiboy api. Ya Boboiboy api ini sebenarnya kuat cuy, tapi dia susah dikendalikan, jadi sering hilang kendali, jadi lebih cocok untuk fighter. Lalu di posisi kedua ada Boboiboy cahaya. Ya pasti kalian kaget kan cuy, kenapa cahaya di posisi kedua? Ya karena menurut admin cahaya memang kuat cuy, cuman cepat kehabisan tenaga aja, terus juga nggak bisa berantem jarak dekat. Lalu di posisi ke-1 adalah Boboiboy air. Ya Boboiboy air menurut admin cocok di posisi ke-1 karena Boboiboy air fleksibel banget cuy. Jarak dekat bisa, jarak jauh bisa, dan jadi tank juga bisa. Jadi kalian setuju nggak cuy dengan urutan tahap 1 ini? Kalau kalian kurang setuju, coba tulis urutan kalian masing-masing di komentar. Oke cuy, di sini admin bakal bahas kuasa tahap kedua Boboiboy dari yang terlemah sampai terkuat. Menurut admin di posisi ke-7 ada Boboiboy duri. Ya menurut admin dibanding duri daun lebih kuat cuy. Ya mungkin karena basic serangan duri hanya akar-akar yang berduri. Lalu di posisi ke-6 ada Boboiboy Toufan. Ya sama aja seperti kuasa tahap satunya yaitu angin, sama-sama menyerang menggunakan angin. Lalu di posisi ke-5 ada Boboiboy gempa. Ya menurut admin kuasa gempa ini nggak beda jauh dibanding kuasa tahap pertamanya yaitu tanah. Lalu di posisi keempat ada Boboiboy ice. Ya dibanding kuasa tahap pertamanya yaitu air, ice lebih lemah karena air fleksibel banget dan ice kurang fleksibel untuk pertempuran. Lalu di posisi ketiga ada Boboiboy blaze. Ya Boboiboy blaze dibandingkan elemental sebelumnya, blaze lumayan kuat, tapi minusnya dia sulit dikendalikan dan lebih sering mengamuk saat bertarung. Lalu di posisi kedua ada Boboiboy solar. Ya kita tahu lah ya, kalau sebenarnya solar ini adalah elemental Boboiboy yang paling kuat. Hanya saja solar ini cepat kehabisan tenaga. Lalu di posisi ke-1 tidak lain dan tidak bukan ada Boboiboy halilintar. Ya Boboiboy halilintar ini sangat fleksibel banget cuy. Mau itu untuk menyerang ataupun mengejar karena serangannya yang kuat dan pergerakannya yang cepat. Dan halilintar juga elemental tahap kedua yang sering banget dipakai oleh Boboiboy. Jadi gimana pendapat kalian tentang urutan tahap kedua Boboiboy kali ini? Jika kalian kurang setuju dengan urutan admin ini, silahkan komen urutan kalian masing-masing. Dan jika kalian suka konten seperti ini, bantu channel ini supaya cepat berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Urutan tahap 1 Boboiboy dari terlemah sampai yang terkuat. Apa aja ya cuy kira-kira? Menurut admin yang terlemah atau di posisi ke-7 ada Boboiboy angin cuy. Ya karena kuasa angin ya udah angin aja gitu. Jadi untuk pertempuran kurang efektif. Lalu yang di posisi ke-6 ada Boboiboy petir. Ya menurut admin Boboiboy petir mengendalikan kelincahan, jadi kurang aja gitu. Lalu di posisi ke-5 ada Boboiboy daun. Ya menurut admin daun ini lebih kuat dibanding elemental tahap kedua, yaitu duri, karena variasi serangannya lebih banyak dan lebih efektif. Lalu di posisi ke-4 ada Boboiboy gempa. Ya gempa ini lebih cocok menjadi tank dibanding penyerang, tapi karena dia mempunyai golem tanah jadi kuat cuy. Lalu di posisi ketiga ada Boboiboy api. Ya Boboiboy api ini sebenarnya kuat cuy, tapi dia susah dikendalikan, jadi sering hilang kendali, jadi lebih cocok untuk fighter. Lalu di posisi kedua ada Boboiboy cahaya. Ya pasti kalian kaget kan cuy, kenapa cahaya di posisi kedua? Ya karena menurut admin cahaya memang kuat cuy, cuman cepat kehabisan tenaga aja, terus juga nggak bisa berantem jarak dekat. Lalu di posisi ke-1 adalah Boboiboy air. Ya Boboiboy air menurut admin cocok di posisi ke-1 karena Boboiboy air fleksibel banget cuy. Jarak dekat bisa, jarak jauh bisa, dan jadi tank juga bisa. Jadi kalian setuju nggak cuy dengan urutan tahap 1 ini? Kalau kalian kurang setuju, coba tulis urutan kalian masing-masing di komentar. Oke cuy, di sini admin bakal bahas kuasa tahap kedua Boboiboy dari yang terlemah sampai terkuat. Menurut admin di posisi ke-7 ada Boboiboy duri. Ya menurut admin dibanding duri daun lebih kuat cuy. Ya mungkin karena basic serangan duri hanya akar-akar yang berduri. Lalu di posisi ke-6 ada Boboiboy Toufan. Ya sama aja seperti kuasa tahap satunya yaitu angin, sama-sama menyerang menggunakan angin. Lalu di posisi ke-5 ada Boboiboy gempa. Ya menurut admin kuasa gempa ini nggak beda jauh dibanding kuasa tahap pertamanya yaitu tanah. Lalu di posisi ke-4 ada Boboiboy ice. Ya dibanding kuasa tahap pertamanya yaitu air, ice lebih lemah karena air fleksibel banget dan ice kurang fleksibel untuk pertempuran. Lalu di posisi ketiga ada Boboiboy blaze. Ya Boboiboy blaze dibandingkan elemental sebelumnya, blaze lumayan kuat, tapi minusnya dia sulit dikendalikan dan lebih sering mengamuk saat bertarung. Lalu di posisi kedua ada Boboiboy solar. Ya kita tahu lah ya, kalau sebenarnya solar
ini adalah elemental Boboiboy yang paling kuat. Hanya saja Solar ini cepat kehabisan tenaga. Lalu di posisi ke-1 tidak lain dan tidak bukan ada Boboiboy Halilintar. Ya, Boboiboy Halilintar ini sangat fleksibel banget cuy. Mau itu untuk menyerang ataupun mengejar karena serangannya yang kuat dan pergerakannya yang cepat. Dan Halilintar juga elemental tahap kedua yang sering banget dipakai oleh Boboiboy. Jadi gimana pendapat kalian tentang urutan tahap kedua Boboiboy kali ini? Jika kalian kurang setuju dengan urutan admin ini, silahkan komen urutan kalian masing-masing. Dan jika kalian suka konten seperti ini, bantu channel ini supaya cepat berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih.